Modul 2, sesi 2, identifikasi masalah dan prosedur pemilihan masalah utama. Apa yang dimaksud dengan masalah? Masalah itu adalah penyimpangan atau deviasi antara kinerja yang kita harapkan dengan kinerja aktual atau kinerja yang terjadi, yang terrealisasi. Ya, masalah juga bisa kita katakan sebagai situasi atau perubahan yang menghambat pencapaian dari sasaran-sasaran kita. Jadi ada situasi ya yang berubah ya dari yang semula dan itu menghambat pencapaian sasaran. Kemudian masalah juga bisa kita lihat sebagai tujuan atau sasaran yang belum dapat direalisasikan. Jadi ada peluang dan belum bisa kita realisasikan. Nah, ini juga dapat kita sebut sebagai sebuah masalah. Ya, jadi masalah itu sangat luas sekali pemahamannya. Kemudian masalah sebagai deviasi. Apa yang disebut dengan masalah sebagai deviasi? Ya, ini biasanya terjadi dalam sebuah perencanaan dan realisasi. Jadi kinerja yang seharusnya kita rencanakan itu mencapai satu level tertentu, nah kemudian dalam perkembangan waktu itu terjadi penurunan atau realisasinya berada di bawah rencananya. Ini yang kita sebut sebagai deviasi. Ini bisa pencapaian produktivitas, ya, pencapaian produksi, pencapaian revenue dan sebagainya. Nah, kita melihat masalah itu bisa kita lihat dari gambaran dari perkembangan data yang kita sebut sebagai time series ya. Jadi misalnya ini adalah status today data produktivitas per hektar. Nah, gunanya dibuat grafik-grafik semacam ini adalah supaya kita secara visual ya dapat menangkap bahwa ada persoalan di sana. Ya, produktivitas persoalannya adalah produktivitas per hektar relatif rendah dan menurun. Trennya kita lihat garis yang merah itu ya. Nah, ini adalah gunanya mengapa data itu dalam time series data digambarkan dengan grafik-grafik semacam ini. Nah, prosedur pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam metode Minaut ada 4 tahap yang harus kita lalui. Ya, pertama adalah mengidentifikasi masalah. Nah, di dalam tahapan ini kita ya sebagai bentuk atau sebagai perwujudan dari cara berpikir sistem kita itu adalah membuat peta hierarki permasalahan seperti yang sudah kita bahas, yang menggambarkan khasanah dari seluruh persoalan yang ada. Ya, tergantung dari apa persoalannya, ya di mana bagaimana konteksnya dari persoalan itu. Nah, petanya tentu akan berbeda-beda. Nah, kemudian mendefinisikan masalah dan memisahkannya dari gejala. Jadi dari peta hierarki tersebut kita sudah bisa memisahkan. Ya, kalau di level pertama adalah simptomnya, maka di level di bawahnya adalah masalahnya, dan level di bawah masalah itu adalah akar penyebab masalah. Ya, menetapkan prioritas masalah jika sumber daya terbatas. Nah, metode Minaut ini digunakan apabila di dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kita dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya. Sumber daya itu bisa dana, bisa waktu, ya, bisa tenaga dan seterusnya. Ketika kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, maka kita harus menentukan prioritas. Kita tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada itu serentak. Ya, jadi kita harus membuat prioritas. Disinilah kemudian metode Minaut ini sangat bermanfaat. Ya, nah kemudian akhirnya adalah identifikasi tujuan. Nah, selesai kita mengidentifikasi masalah, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Ya, pada bagian ini kita akan mengembangkan alternatif secara kreatif, ya, tanpa dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Artinya adalah kita coba mengidentifikasi, ya, atau menginventarisir seluruh kemungkinan solusi-solusi yang bisa kita kerjakan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, kemudian menggunakan pengetahuan dan pemahaman mengenai bidang permasalahan. Inilah mengapa di awal ya kami mengatakan bahwa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berada di dalam khasanah persoalan atau masalah tersebut. Ya, konsultan ya, atau advisor itu bisa membantu dari sisi metode saja, tetapi menggambarkan peta hierarki, kemudian melakukan suatu identifikasi, inventarisasi, solusi dan sebagainya itu sebaiknya dilakukan oleh orang yang memang menghadapi masalah tersebut.
Tahap yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif yang terbaik. Jadi pada tahap ini kita mengevaluasi alternatif untuk menentukan prioritas implementasi. Nah, kembali lagi ya, kita akan dihadapkan pada banyak sekali alternatif-alternatif nanti ya. Ketika seorang itu memiliki kreativitas yang tinggi, maka dia akan bisa merumuskan atau menginventarisir lebih banyak alternatif. Nah, alternatif mana yang akan kita kerjakan? Di sini kembali lagi kita akan ya dibekali dengan satu alat untuk memilih alternatif yang terbaik, termudah dan termurah di dalam pelaksanaannya. Nah, selesai itu kita masuk ke dalam tahap yang keempat, yaitu tahap menyusun rencana aksi atau action plan dan mengimplementasi keputusan. Pada tahapan ini, kita mengenali dan mengantisipasi permasalahan potensial atau APP. Ya, analisis potensial problem atau analisis permasalahan potensial atau analisis problem potensial. Ya, tergantung atau terserah bagaimana cara memperpanjang atau memanjangkan dari singkatan itu. Dan kemudian membuat rencana implementasi dan memonitor implementasi dan membuat penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan. Nah, ini adalah 4 tahap yang harus kita lalui di dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dengan metode Minout seperti yang kita kerjakan di dalam pelatihan ini. Nah, kita kembali kepada kasus ABC tadi. Ya. Statement di awal adalah bahwa data triwulan pertama menunjukkan laba PT ABC 10% di bawah RKAP. Dan kita sudah menjelaskan di awal bahwa ini adalah statement ya yang berkaitan dengan symptoms, yang mencerminkan sebuah symptoms. Ya. Nah, kalau kita lihat di mana symptoms itu berada, ya, kita berbicara mengenai laba atau profit, berarti symptoms itu berada di sini. Ya, kebetulan berada di puncak dari peta hierarki permasalahan yang kita buat. Maka kalau ini adalah symptomsnya, maka masalahnya adalah 3 hal di bawah ini, yaitu harga jual, harga pokok, dan volume produksi. Dan masing-masing nanti memiliki akar penyebab masalah ya yang berada satu level di bawah masalah tersebut. Jadi kembali lagi kami ingatkan bahwa peta hierarki permasalahan ini adalah sebuah cerminan cara berpikir sistem kita. Ya, sistem thinking yang kita gunakan. Nah, kalau kita kembali ke diagram gambas ya. Diagram gambas tadi sudah kita jelaskan di sesi sebelumnya, yaitu adalah menjelaskan runtutan atau proses ya yang harus kita lalui di dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ya, yang mencerminkan dari hubungan antara dua kutub, yaitu kondisi saat ini dan kondisi yang kita harapkan. Ya, nanti permasalahan-permasalahan itu ada banyak sekali permasalahan. Nah, kita nanti akan memilih permasalahan mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Sekali lagi karena kita menghadapi keterbatasan sumber daya. Dari permasalahan yang terpilih ini, nanti kita tahu berdasarkan peta hierarki permasalahan kita bahwa ini adalah penyebab-penyebabnya. Ya, akar-akar masalahnya. Nah, kemudian kita akan melihat nanti kalau ini adalah akar penyebab masalahnya, apa solusi yang bisa kita tawarkan. Ya, kita menyusun alternatif pemecahan masalah. Ya, tentu kembali lagi ketika seseorang itu sangat kreatif, ya, dia akan bisa menyajikan berbagai macam alternatif. Nah, kemudian sekali lagi karena keterbatasan sumber daya, kita harus memilih alternatif mana yang akan kita laksanakan atau kita kerjakan. Nah, kalau kita sudah memilih alternatif itu, maka langkah berikutnya adalah kita menganalisis problem potensialnya atau APP-nya. Bagaimana kalau alternatif ini dilaksanakan, nanti apa yang akan muncul. Jadi ini adalah semacam mitigasi resiko di dalam konteks manajemen resiko. Ya. Ini semua kita lalui untuk mencapai kondisi yang kita harapkan nanti di masa depan. Nah, kalau diagram gambas ini kita gunakan dalam konteks kasus PT ABC tadi, maka statement symptoms itu ada di sini, dan kita inginkan nanti pada akhirnya adalah seperti ini. Laba sama dengan atau lebih besar daripada RKAP. Ya. Nah, dari peta hierarki permasalahan kita tahu bahwa ya kalau symptomsnya adalah laba, maka permasalahannya adalah salah satu dari 3 ini. Nah, tugas kita nanti akan memilih ya mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu.
Ya, dan kalau kita tahu, ya, nanti misalnya adalah harga pokok yang menjadi permasalahan, maka kita bisa merumuskan apa penyebab-penyebab dari masalah harga pokok itu. Kembali lagi dari peta hierarki permasalahan. Dan mengidentifikasi masalah, pemilihan prioritas masalah, pertama-tama tentukan masalah utama sebagai prioritas yang akan dicari solusinya dengan parameter. Ya, jadi kita akan menggunakan 3 parameter di sini untuk memilih ya mana yang kita jadikan masalah utama yang akan kita selesaikan. Pertama, kita menggunakan parameter tingkat kepentingan atau importancy. Yang kedua adalah tingkat kemendesakan atau urgency, dan yang ketiga adalah kecenderungan atau trend. Tingkat kepentingan kita semua tahu ya, berapa pentingnya permasalahan itu harus kita selesaikan. Kemendesakan adalah seberapa mendesaknya. Ya, kadang-kadang ada masalah yang tidak penting tapi mendesak, atau sebaliknya. Ya, tidak mendesak tapi penting. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kecenderungan tren. Kecenderungan atau tren ini maknanya adalah apabila masalah-masalah itu tidak segera kita selesaikan, maka akan ada kecenderungan terjadi eskalasi masalah atau masalah akan bertambah besar. Nah, ini yang kita sebut dengan tren. Jadi 3 parameter ini kita gunakan sekaligus untuk menentukan masalah utama. Nah, kemudian kita menggunakan alat bantu, 2 di sini alat bantu. Pertama adalah bobot atau weight ya dari masing-masing parameter, dan kemudian nilai atau skor ya dari masing-masing masalah yang kemudian dikalikan nanti dengan bobotnya. Dan kemudian kita bisa menghitung nilai total atau nilai tertinggi untuk dipilih. Jadi bobot adalah parameter yang menggambarkan seberapa besar peran dari parameter tersebut di dalam khasanah permasalahan yang akan kita pecahkan. Ya, sedangkan skor itu adalah menggambarkan seberapa berat permasalahan tersebut pada saat ini. Jadi kalau bobot itu kita bicaranya mengenai parameternya. Ya, kalau skor itu kita bicara mengenai permasalahannya. Ya, untuk lebih mudahnya kita lihat langsung pada contoh perhitungannya nanti. Nah, di dalam proses menggunakan alat bantu tabel ini kita menggunakan tabel penentuan masalah ya. Jadi nanti akan ada masalahnya, masalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana tingkat kepentingan ya. Nanti di sini ada bobot. Ya, kemudian nanti pada kotak-kotak ini kita akan men-scoring ya. Kemudian nanti masing-masing akan kita hitung bobot dikali dengan skornya. Jadi tingkat kepentingan, tingkat kemendesakan ya juga dilakukan demikian, dan kecenderungan atau tren tadi ya. Juga ada bobotnya dan ada kolom untuk menuliskan bobot dikali dengan nilainya. Dan kemudian nanti pada akhirnya kita akan dapatkan nilai total ya, nilai total dari masing-masing masalah tersebut. Nah, bobot tadi ya, bobot ini adalah seberapa besar peran dari parameter-parameter itu. Ya, ada satu masalah yang itu sangat dipentingkan tingkat kepentingannya daripada tingkat kemendesakannya. Ya, jadi misalnya adalah investasi dari suatu mesin yang nanti bisa memproduksi sesuatu dengan lebih baik. Di sini dalam kasus ini ya, dalam kasus pemilihan mesin ini kita bisa memberikan tingkat kepentingan bobot yang terbesar, kemudian tingkat kemendesakan dan tingkat kecenderungan. Ya, atau dapat saya katakan bahwa dalam kondisi yang normal, tingkat kepentingan ini bobotnya pasti lebih besar. Tapi ada masalah-masalah yang kalau kita mau menyelesaikannya, kita harus memberikan tingkat kemendesakan dengan bobot yang lebih tinggi. Misalnya adalah masalah-masalah yang itu kaitannya dengan keselamatan kerja misalnya, ya, atau keselamatan karyawan. Ya. Misalnya adalah ada sebuah boiler mesin yang itu retak, ya, mengalami keretakan, dan itu adalah masalah. Ya. Kemudian kita menganalisis masalah itu, tentu kita memberikan bobot tingkat kemendesakan. Kenapa? Karena itu adalah masalah-masalah yang harus segera diselesaikan. Ya, tingkat kemendesakan menjadi sangat penting, menjadi faktor penentu dalam menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena ini mengancam keselamatan orang banyak. Ya, jadi sekali lagi
Bobot-bobot ini menggambarkan seberapa penting tingkat kepentingan, tingkat kemendesakan, dan kecenderungan. Ya, kemudian skor. Skor ini adalah menggambarkan dari masing-masing parameter ini dan tingkat kepentingan ini mana yang lebih penting. Ya, apakah masalah satu, apakah masalah dua, atau masalah tiga, dan seterusnya. Nanti di sini kita akan bermain-main dengan skor. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa untuk mengisi tabel ini, sekali lagi, itu diperlukan suatu pemikiran yang mendalam. Jadi setelah kita ingatkan di depan bahwa tabel ini hanya dapat diisi oleh orang-orang yang memahami, yang memiliki sense dari masalah yang sedang akan dipecahkan tersebut. Ya, jadi orang-orang inilah yang paham mengenai tingkat kepentingan, tingkat kemendesakan, mana bobot yang harus lebih tinggi, dan bagaimana cara men-scoringnya. Masalah mana yang lebih penting, lebih mendesak, ya, dan trennya lebih tinggi dibandingkan dengan masalah yang lain. Nah, sebagai ilustrasi saja, ini adalah misalnya perhitungan yang kita buat untuk PT ABC. Di sini kita memberikan untuk tingkat kepentingan itu sebesar 30%. Dan tingkat kemendesakan sebesar 50%. Artinya apa? Artinya adalah untuk menyelesaikan permasalahan PT ABC, yaitu berkaitan dengan laba, itu faktor yang akan lebih mempengaruhi keputusan kita adalah tingkat kemendesakan. Mengapa? Karena kita melihat bahwa laba, ya, turunnya laba itu akan mempengaruhi cash flow dan ini sangat mengancam keberlangsungan dari perusahaan. Maka keputusan kita nanti harus lebih banyak ditentukan oleh faktor kemendesakan daripada faktor kepentingan. Ya, sedangkan tren ini sifatnya moderat saja. Jadi inilah maknanya kenapa bobot tingkat kemendesakan itu lebih tinggi dari bobot tingkat kepentingan. Nah, kemudian untuk tingkat kepentingan yang 30% bobotnya ini, untuk masalah harga jual, harga pokok dan volume, setelah kita lakukan pembandingan-pembandingan, maka harga pokok dan volume ini nilainya sama. Ya, nilainya setara. Kita beri 30-30, dan harga jual ini nilainya lebih rendah dibandingkan harga pokok dan volume, sehingga kita beri nilai atau skor 10. Ya. Dari mana angka 10, 30 ini? Ini adalah angka-angka yang kita ciptakan sendiri. Ya, kita bisa menggunakan angka 10, 20, 30 atau 10, 50, 100, ya, atau 100, 200, 300, tergantung, terserah. Ya. Yang jelas adalah sekali sebuah pendekatan scoring kita tentukan, maka yang lain harus konsisten. Ya. Angka-angka atau skor-scoring yang lain harus konsisten. Kalau di sini adalah puluhan, maka di sini adalah puluhan, dan di sini adalah puluhan. Sehingga nanti skor yang kita jumlah di akhir, itu skor yang konsisten. Jadi seperti itu ya. Nah, dari hasil perhitungan tabel penentuan masalah utama ini, kita peroleh informasi bahwa ya untuk permasalahan volume produksi, itu memiliki skor yang tertinggi, yaitu nilainya 28 dibandingkan dua masalah yang lain. Nah, dari tahapan ini kemudian kita menentukan bahwa kita akan menyelesaikan dulu terlebih dahulu persoalan dari volume. Ya, kita melihat masalah volume itu adalah masalah yang terpenting.